Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki minggu Advent yang keempat di bulan Desember ini. Dan kita boleh melihat lilin yang dinyalakan, yang melambangkan terang Kristus ada di dalam dunia yang gelap ini, boleh menerangi hati kita dan boleh menerangi dunia ini. Lilin yang keempat ini yang berwarna ungu melambangkan pendamaian. Pendamaian antara Allah dengan umatnya, dengan kita manusia, supaya kita beroleh keselamatan. Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan, Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah Natal pada hari ini. Kiranya Tuhan memimpin, memberkati kita. Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami boleh memasuki minggu Advent keempat. Dan kami juga boleh merayakan hari Natal, hari kelahiran-Mu. Terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Ini semua adalah karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur kami masih diberikan kesehatan yang daripada Tuhan. Boleh hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada minggu Advent yang keempat ini kami berdoa supaya terang Kristus tinggal di dalam hati kami, dan juga damai sejahtera dari Tuhan tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah Natal pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Buat yang ada di rumah juga selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Kita bisa bertemu Natal tahun ini. Di tengah pandemi yang terjadi, kita tidak percaya bahwa kita boleh ada di tempat ini sekarang dan kita bisa merayakannya hari ini. Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita mau menyembah Dia, memuji Dia, Allah yang sudah turun ke dunia. Dialah Raja Damai. Mari kita akan angkat pujian ini. Yesus, Engkaulah Raja Damai. Mari kita akan tinggikan Dia. Mari kita memuliakan namanya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosa kami Tuhan, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu.
penuh kasih, Bapa Raja Damai kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Itu semua karena anugerah, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh bertemu Natal tahun ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh hidup sampai hari ini. Tuhan, kami mau merayakannya dengan sukacita. Biarlah Natal tahun ini kami boleh merasakan damai Natal-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu cukup untuk kami ya Tuhan di Natal tahun ini. Saat ini kami datang dengan kerendahan hati kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, baik dalam pikiran, hati, perkataan kami, niat kami yang baik kami sengaja maupun tidak. Tuhan ampuni kami, biar kami boleh layak hari ini boleh menyembah dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau merasakan sukacita-Mu Natal hari ini. Tuhan tolong supaya ketika kami pulang, kami tidak seperti kami datang. Kami boleh pulang mendapatkan sukacita yang baru, mendapatkan damai sejahtera yang baru. Tuhan tolong setiap kami yang melayani urapi, setiap kami, supaya betul ya Tuhan, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan atas segala pelayanan kami. Kami mau serahkan teman-teman kami yang lain ya Tuhan, baik di rumah ya Tuhan, dalam kondisi apapun ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang mereka alami, baik ketika mereka sakit mungkin saat ini Tuhan, atau apa yang mereka alami saat ini Tuhan, kami tidak tahu. Tapi kami percaya Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mengenal setiap hati mereka. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada jalan keluar ya Tuhan dalam setiap permasalahan kami. Kami percaya kami punya Allah yang hidup. Kami mau serahkan ibadah Natal ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada sukacita hari ini? Amin. Coba dilihat kanan kirinya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Ini kesempatan yang mungkin tidak semua orang alami. Kita boleh ada di tempat ini secara onsite untuk bisa merayakan Natal hari ini. Mari kita nyanyikan lagu Natal. Saya yakin semuanya bisa menyanyikan lagu ini. Kita akan naikkan pujian, dengar malak memuji. Mari kita muliakan Dia. Mari kita tinggikan Dia, karena Allah telah lahir bagi kita untuk menebus setiap hati kita. Kita akan angkat pujian. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, bangsa-bangsa bangkitlah, dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Yang di surga disembah, yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal. Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel. Dengan malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Gloria. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Gembala di padang gelap, gembala di padang gelap,
Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian. Natal tidak akan berarti tanpa kasih Tuhan dalam hati kita. Biarlah Natal tahun ini, damai Natal Allah, kasih Allah lahir di hati kita. Mari kita angkat pujian seperti bangun, supaya Allah layakkan hati kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sekali lagi, seperti palung, layakkan hati kami Tuhan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hati kami Tuhan, lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hati kami Tuhan, lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita satukan hati masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama berkumpul memperingati hari kelahiran-Mu, hari Natal. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami, biarlah kiranya firman-Mu boleh memenuhi, mengisi kebutuhan hati kami. Hati kami yang rindu untuk jamahan-Mu, lawatan-Mu. Hati kami yang penuh dengan kebutuhan secara rohani. Kiranya Allah Roh Kudus melawat kami, dan Tuhan mengurapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Natal. Kita bersyukur pada hari ini, pada tahun ini kita boleh merayakan hari Natal. Saya ingat pada tahun lalu kita tidak bisa merayakan hari Natal dalam arti berkumpul seperti ini. Dan kita juga melihat
Kita memasuki minggu yang ketiga di bulan Desember. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Waktu berjalan begitu cepat dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini semua adalah karena kasih anugerah daripada Tuhan. Oleh karena tahun ini mungkin kita mengalami banyak peristiwa, ya. Ada orang yang kehilangan orang yang dikasihi, ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang yang kehilangan kesehatan, dan sebagainya. Tapi kita bersyukur, kita boleh di dalam kasih anugerah daripada Tuhan. Kita mau merenungkan kisah Natal. Saya mengambil judul Three Wise Women, atau 3 wanita yang bijak. Kita tahu di dalam kisah-kisah Natal, kita tentunya ingat ada orang Majus, 3 wise men, ya. Dalam bahasa Inggrisnya three wise men, orang Majus. Ketiga orang Majus yang datang ke palungan melihat bayi Yesus. Tentunya orang Majus ini berasal dari timur Yerusalem, mungkin daerah Iran saat ini. Dan saya bisa katakan mereka ini orang bijak. Kenapa disebut orang bijak? Bukan karena mereka ahli perbintangan, tapi saya melihat ada kebijakan yang mereka miliki. Nah, saudara sekalian, definisi daripada orang yang bijak itu apa? Definisi dari orang yang bijak adalah orang yang bisa mengambil keputusan yang tepat pada saat dia menghadapi tantangan, persoalan dalam kehidupan. Dan 3 orang Majus atau 3 orang bijak ini, saya melihat mereka mengambil keputusan yang sangat-sangat bijak. Pertama, mereka kan melihat bintang. Bintang di langit, dan bintang itu begitu cemerlang. Mereka melihat ini bintang yang istimewa, lain daripada yang biasanya. Mereka berpikir pasti ada seorang raja yang lahir. Nah, bijaksananya di mana, saudara sekalian? Bijaksananya adalah bintang itu kan nun jauh di sana, tidak bisa dijangkau, ya. Tapi orang Majus ini mengambil keputusan. Mereka mau bertemu dengan bayi yang baru lahir ini, raja yang baru lahir ini. Keputusan itu tidak mudah. Mereka harus mencari, entah berapa bulan mereka berjalan dari daerah mereka ke Bethlehem. Mereka mencari dan mencari. Ke istana Herodes, tidak berjumpa. Akhirnya mereka berjumpa bayi Yesus di kandang binatang yang sederhana. Kita lihat ini kebijakan dari orang Majus. Dari bintang yang nun jauh di sana, akhirnya mereka bisa bertemu dengan bayi Yesus secara nyata, secara dekat. Saudara sekalian, ini juga menggambarkan kalau kita mau menjadi orang yang bijak, Allah yang nun jauh di sana. Kita mau mencari Allah sampai kita berjumpa
dan kita mengenal dia secara pribadi di dalam kehidupan kita. Sekarang kita mau merenungkan, ternyata di dalam kisah Natal ini ada 3 wanita yang bijak. Yang pertama kita mau melihat adalah Elisabet. Di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 5 sampai ayat 7. Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 7, demikian firman Tuhan. Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Wanita yang bijak yang pertama adalah Elisabet. Dikatakan Elisabet adalah istri dari seorang imam Sakaria. Dan dikatakan Elisabet adalah seorang yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka tergolong kepada keluarga imam, ya. Dan dikatakan hidup mereka tidak bercacat, hidup mereka sangat baik, tetapi mereka tidak punya anak. Di sini menggambarkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang baik seperti Elisabet, seperti Sakaria, bisa mengalami sesuatu yang mereka dambakan, yaitu keturunan, tapi mereka tidak mendapatkan. Tahun demi tahun lewat, Elisabet berdoa, Sakaria berdoa, tahun demi tahun mereka lewati, tapi setelah mereka berdoa, tetapi mereka belum mendapatkan anak. Kalau pada zaman ini, seseorang yang tidak mendapatkan anak, mungkin ya masih oke saja. Tapi pada zaman itu, seorang wanita yang tidak mendapatkan anak, atau dikatakan mandul, merupakan satu hal yang memalukan, satu aib. Nanti kita membaca satu ayat di mana Elisabet mengutarakan isi hatinya. Tuhan mengangkat segala aibku. Tuhan menghilangkan segala, dalam bahasa Inggrisnya, rasa malu dan my shame and pain, rasa sakitku. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu berapa beban rasa malu yang ditanggung Elisabet. Kita tidak mengetahui pada zaman itu keadaannya bagaimana. Tetapi setiap kita bisa mengalami perasaan-perasaan kekecewaan, perasaan malu, perasaan yang mungkin kita terima dari orang lain. Elisabet tidak tenggelam di dalam perasaan kecewa atau di dalam perasaan malu yang dia alami. Kalau dia mau menuruti isi hati, dia
bisa kecewa, bisa sakit hati, kecewa terhadap Tuhan. Tetapi Elizabeth sebagai seorang wanita yang bijak, dia memilih percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Elizabeth tidak mau tinggal, tidak mau tenggelam di dalam perasaan malunya atau perasaan kecewanya. Dia mau percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada waktu Sakaria berada di bait suci melaksanakan tugas sebagai seorang imam, tiba-tiba malaikat Gabriel datang mengunjungi Sakaria, dan ada satu kata-kata yang diucapkan oleh malaikat kepada Sakaria di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu." Saudara sekalian, di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, Tuhan telah mendengar, menjawab your persistent prayer. Doamu yang tekun telah didengar oleh Tuhan. Doamu yang terus-menerus telah didengar oleh Tuhan. Ini adalah keputusan bijak daripada seorang Elizabeth. Dia tidak tenggelam di dalam kekecewaan atau sakit hati, tetapi dia bertekun di dalam doa, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Your persistent prayer telah didengar oleh Tuhan. Doamu yang tekun telah didengar oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita kecewa, kalau kita sakit hati, apakah malah kita tidak mau berdoa? Atau malah kita mencurahkan perasaan kita kepada Tuhan di dalam doa? Saudara sekalian, Elizabeth, seorang wanita yang bijaksana, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan bijaksana yang kedua, Elizabeth tidak menuntut kapan waktunya menurut kehendak diri sendiri, tetapi dia menyerahkan waktu Tuhan. Mungkin di dalam doanya dia berkata demikian, Tuhan, saya ini sudah umur 40. Tuhan, saya ini udah umur 50. Saya mungkin tidak bisa lagi untuk mengandung, melahirkan anak. Elizabeth tidak menuntut Tuhan. Dia menyerahkan kepada waktu Tuhan. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, betapa indahnya kalau kita bisa menyerahkan, Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Memang perlu kesabaran, memang perlu satu ketekunan, tetapi waktu Tuhan itu yang terbaik. Karena Elizabeth akhirnya mengalami satu mukjizat. Secara manusia dia tidak bisa mungkin mengandung lagi karena sudah tua. Tetapi Tuhan melakukan mukjizat yang besar.
dia mengandung. Pada waktu Elizabeth mengandung, di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan Elizabeth tidak keluar rumah selama 5 bulan. Di dalam ayat 26, selama 5 bulan Elizabeth tidak keluar rumah, dan tentunya dia menjaga bayinya supaya bayinya ini tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Tetapi Elizabeth juga pada waktu dia berada di rumah, dia berdoa memuji Tuhan. Di dalam Lukas 1 ayat 24 dikatakan, beberapa lama kemudian Elizabeth mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Pada waktu dia mengandung, dia tidak pamer kepada semua orang. Oh, lihat loh, sekarang saya ini pamer, sekarang saya ini mengandung. Lain dengan para artis kita ya, baru mengandung saja sudah disiarkan, wah saya sedang mengandung dan sebagainya. Semua orang tahu. Tapi Elizabeth, dia berdiam diri di rumah selama 5 bulan, dan dia berdoa mengucap syukur. Tuhan, terima kasih, Engkau mengangkat aibku. Di dalam bahasa Inggris, Engkau mengangkat rasa maluku dan sakit hatiku. Saudara sekalian, Elizabeth telah mengambil keputusan yang bijak, melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sakit dan memalukan, dan dia boleh menjadi orang yang kuat. Wanita yang kedua yang kita boleh renungkan pada pagi hari ini adalah Maria. Maria, ibu Tuhan Yesus. Pada waktu Maria mengandung Tuhan Yesus, wanita muda ini diperkirakan umurnya baru 17 tahun. Masih sangat muda. Kita bisa bayangkan, kalau wanita secara normal di dalam sebuah pernikahan, didoakan, direstui, diberkati pernikahannya, dan dia mengandung anak pertama, dia pasti merasa takut ya. Semua wanita mengandung anak pertama pasti ada perasaan takut, karena belum pernah dia melahirkan anak. Ada perasaan was-was, ada perasaan takut. Apalagi Maria. Maria yang masih muda, yang sebetulnya dia belum resmi menikah, baru bertunangan. Dengan kata lain, bagaimana dia menjelaskan bayi dalam kandungannya kepada ibunya, kepada keluarganya, kepada teman-temannya, apalagi kepada Yusuf tunangannya. Saudara sekalian, satu situasi yang tidak mudah. Maria menghadapi satu perasaan yang juga bisa dialami oleh semua orang, yaitu perasaan takut. Ada perasaan takut yang tidak terlukiskan yang dihadapi seorang perempuan Maria ini. Saudara sekalian, semua kita
pasti pernah merasa takut, berbagai macam perasaan takut. Tetapi Maria sebagai seorang yang bijak, pada waktu dia mendengar perkataan dari malaikat Gabriel, dia bertanya kepada malaikat Gabriel. Kalau kita membaca dalam Lukas 1 ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu dan bertanya di dalam hati. Maria juga bertanya kepada malaikat, "Bagaimana mungkin saya ini belum bersuami? Bagaimana mungkin saya ini belum mengenal laki-laki?" Nah, saudara sekalian, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam hati Maria, yang tidak mudah untuk dijawab. Maria diliputi perasaan yang takut. Tetapi ada satu perkataan Maria yang membuat dia menjadi seorang yang bijak. Dia berkata bahwa aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria ingin percaya kepada Tuhan. Maria ingin mengalahkan perasaan takutnya dengan percaya kepada Tuhan, percaya kepada perkataan daripada Tuhan. Saudara sekalian, tidak mudah mengalahkan perasaan takut. Perasaan takut. Ada berbagai macam perasaan takut yang dialami oleh manusia. Ada misalnya seorang prajurit, seorang tentara takut disuntik, divaksin, dia takut. Padahal dia seorang tentara. Dia bisa memegang senjata, dia bisa menembak, tetapi untuk disuntik, divaksin, dia takut. Jadi perasaan takut itu dialami oleh semua manusia dan berbagai macam. Tetapi perasaan takut Maria ini sangat luar biasa. Maria seorang wanita yang bijak. Dia mau percaya kepada Tuhan. Dia mau percaya kepada perkataan dari malaikat yang diutus oleh Tuhan. Dan dia berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ada satu hal yang membuat Maria ini kuat. Malaikat Gabriel berkata, "Maria, kamu tahu sepupumu yaitu Elisabet juga sedang mengandung pada masa tuanya, seorang yang dikatakan mandul." Maka Maria mengambil keputusan untuk pergi mengunjungi Elisabet. Entah berapa panjang perjalanan yang ditempuh dari tempat Maria kepada
rumah Elisabet. Tapi pada waktu mereka bertemu, bayi dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan. Dan Elisabet berkata kepada Maria satu kata-kata yang menguatkan. Elisabet tidak berkata, "Maria, apa betul kamu ini mengandung?" Maria, mungkin ada banyak wanita bertanya kepada Maria dengan pertanyaan yang membuat dia bingung. Tapi Elisabet berkata, "Maria, engkau adalah orang atau wanita yang diberkati. Engkau diberkati di antara segala wanita, karena engkau mengandung bayi yang akan menjadi juru selamat umat manusia." Saudara sekalian, Maria dikuatkan oleh perkataan Elisabet. Maria hatinya menjadi percaya kepada Tuhan oleh karena perkataan Elisabet. Saudara sekalian, di sini kita butuh seorang teman yang bisa menguatkan kita, yang bisa menopang kita, yang bisa mendoakan kita. Khususnya Maria yang pada waktu itu diliputi perasaan takut. Maria memilih percaya kepada Tuhan, tidak mendengar perkataan orang lain yang negatif, tetapi dia memilih percaya kepada Tuhan. Wanita yang ketiga yang kita mau baca terdapat dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 36 sampai 38. Saya membacakan Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Penuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Hana adalah seorang wanita yang pada waktu itu dikatakan usianya 84 tahun. Tuhan memberkati usia yang lanjut kepada Hana. Tetapi apa yang dialami Hana di dalam hidupnya? Dia menikah 7 tahun dengan suaminya. Setelah itu mungkin suaminya meninggal atau suaminya meninggalkan dia, kita tidak tahu. Tapi hanya sempat 7 tahun dia mengalami kebahagiaan bersama dengan suami. Dan sepertinya dia juga tidak punya anak. Jadi hidupnya sendirian. Nah, saudara sekalian, Hana mengalami di dalam hidupnya perasaan kehilangan. Kehilangan orang yang dikasihi. Kehilangan masa-masa bahagia di dalam hidupnya. Saudara sekalian, di dalam dunia ini ada banyak orang yang juga mengalami perasaan kehilangan. Mungkin kehilangan suami, istri, ataupun orang yang dikasihi. Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Tetapi
Hana menjadi seorang yang bijak oleh karena dia tidak mau tenggelam di dalam perasaan kehilangan. Dia ambil keputusan, dia mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia berdoa, dia datang ke bait Allah, siang malam beribadah, berpuasa dan berdoa. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Hana yang di dalam hidupnya mengalami kehilangan, tetapi Tuhan memberkati dengan sukacita, dengan dia bisa melihat bayi Yesus, dia bisa menggendong bayi Yesus, dan apa yang dia alami ini boleh menginspirasi banyak orang. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya teringat kepada janda mamah daripada Stephen Tong. Kira-kira 50 tahun yang lalu yang meninggal. Pada waktu itu dia juga seorang janda yang masih muda, relatif masih muda, mempunyai 7 anak. Satu kali dia datang ke pendeta, dia merasa putus asa, dia merasa tidak sanggup merawat 7 anak ini, oleh karena keadaan waktu itu, keadaan perang, keadaan yang sulit, ya. Dia tidak punya cukup uang untuk memelihara 7 anak ini. Tapi apa yang terjadi? Pendeta berkata, Tuhan memberikan embun kepada semua tanaman. Kalau kita lihat ada tanaman-tanaman, ada daun-daun, setiap daun pada tanaman itu menerima embun yang sama. Artinya Tuhan memberikan berkat yang sama turun dari langit kepada setiap orang, kepada setiap anak. Maka janda ini, mama dari Stephen Tong, dikuatkan. Dia mulai berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan sekarang 7 anak ini menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang luar biasa. Walaupun dari keluarga yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh menjadi orang yang bijak di masa-masa yang sulit, di masa pandemi ini. Dan Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Apa yang saudara alami, rasakan, Tuhan pasti peduli dengan setiap kita, setiap saudara. Kalau ketiga wanita ini menghadapi kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau, kita juga menantikan kelahiran atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, second coming of Jesus Christ. Kita boleh menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dengan hati yang siap, dengan hati yang tulus, dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang yang bijak, dan Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Sebentar kita akan mendengar persembahan pujian
dari anak-anak. Tiba saatnya kita akan memasuki candlelight. Sebelumnya saya undang untuk beberapa hamba Tuhan juga majelis untuk hadir dan maju ke depan. Yang pertama saya mohon Ibu Esther untuk boleh maju ke depan. Ibu Wong, Bapak Ian Gerard, Bapak Budiman, Bapak Nandang, dan misionaris dari Korea, Bapak Pendeta Kang Sang-kyu, Ibu Pendeta Kim Hyung Ok. Saya persilahkan untuk boleh maju ke depan. Mohon lampu bisa dipadamkan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia mengatakan, "Akulah terang dunia. Aku membawa terang itu datang di dalam dunia yang gelap. Dan biarlah terang itu boleh menyala di dalam hati kita. Terang Kristus boleh menyala di dalam hati kita." Pada saat ini saya mau menyalakan lilin sebagai lambang Tuhan Yesus, sebagai terang dunia itu menerangi hati kita. Marilah kita boleh bangkit berdiri. Kita akan juga menyalakan lilin yang ada di tangan kita. Kita mengimani bahwa Tuhan adalah terang dunia, terang menerangi hati kita. Kesana depannya Om. Terbaring dalam peluk dia, tertidur amatlah lelah. Ya Sulaya, tinggallah teruslah jaga anak yang maha kuasa. Tidur tenang di anak, tidur tenang. Di malam yang sunyi dan sangat kudus, bintang-bintang pun terang dan suri senyap, terbaring dalam peluk dia, tertidur amatlah lelah. Ya Sulaya, tinggallah teruslah jaga anak yang maha kuasa. Tidur tenang di tidur tenang. Sekali lagi kita akan pujian di malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap,
Bapa kami dalam surga, terima kasih Kau telah datang ke dalam dunia, lahir di palungan, membawa terang dan keselamatan bagi kami. Kiranya pada hari Natal itu, pada hari Natal ini Tuhan, terang-Mu, keselamatan-Mu boleh tinggal di dalam hati kami. Dan kami boleh menjadi wanita yang bijaksana, pria yang bijaksana, anak Tuhan yang bijaksana, menghadapi masalah kehidupan, pencobaan, dan tantangan hidup ini. Kami boleh percaya kepada Tuhan. Kami boleh tekun berdoa. Dan kami boleh percaya kepada kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, anak-anak. Berkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, dan iman mereka kepada Tuhan. Kami rindu menjadi orang yang lebih baik, lebih mengasihi Tuhan, dan lebih diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima Silakan kasih. duduk kembali. Lampu lilin boleh dimatikan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Gembala kita Bapak Pendeta Timotius Setiawan atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan memberkati seluruh keluarganya. Kebaktian minggu depan tetap ada di tempat ini dimulai jam 9 pagi. Tanggal 26 Desember 2021, dan kebaktian minggu depan disertai perjamuan kudus terakhir di tahun 2021. Mohon jemaat menyiapkan diri. Selanjutnya doa pagi yang biasa diadakan hari Rabu melalui Zoom untuk 2 minggu ini diliburkan. Jadi nanti doa pagi kita ketemu lagi di tanggal 5 Januari 2022 melalui Zoom. Tidak terasa kita udah sampai ke Natal lagi. Natal yang begitu menyenangkan juga menyedihkan. Karena Natal itu waktu kumpulan keluarga, kita bisa makan bersama, doa bersama, ke gereja bersama. Tapi ada beberapa orang yang merasa sedih karena ditinggalkan salah satu keluarganya. Tapi janganlah khawatir, tidak jadi persoalan. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita, dan kita tidak meninggalkan Tuhan. Kepada seluruh jemaat Gereja Islam Masih Simului, dimanapun berada, kami mengucapkan selamat hari Natal. Selamat datang Natal bersama kita selalu. Terima kasih. Cukup sekian pengumuman, tiba saatnya untuk persembahan. Mohon kesediaan Ibu Ayu dan Ibu Yati menjadi korektor hari ini. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala satukan hati dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Sementara kami akan memberikan persembahan, berkati dan urapi tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita kenal pujian sebab Natal tak akan berlalu tanpa kasih. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu.
kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat ibadah Natal pada pagi hari ini. Tuhan sudah pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Berkati setiap firman yang telah hamba-Mu sampaikan. Biarlah termeterai di dalam hati kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang bijaksana menghadapi hidup ke depan. Terima kasih kami boleh mempersembahkan persembahan kami dengan hati yang tulus dan sukacita. Tuhan berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang berada di rumah. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami. Baik juga saudara kami yang berada di luar kota. Tuhan memberkati mereka, menjaga, melindungi mereka. Tuhan, kami berdoa menjelang akhir tahun ini, supaya Tuhan memimpin, menyertai, memberkati kami. Biarlah kami boleh menjaga diri, hidup dengan bijaksana. Kiranya kami boleh dijauhkan dari segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, dan juga segala hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita nyanyikan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan selamat Hari Natal baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal tahun 2021. Silakan duduk. Kita akan doa teduh. Selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati.